mati. Secepat kilat, geisha itu mematahkan leher kepala laki-laki. Jika kalian sudah menyaksikan video Arimi, maka kalian tidak asing dengan makhluk kuntilanak hitam bernama Sari. Dia makhluk yang menempeli Arimi selama 14 tahun. Video kali ini akan mengisahkan tentang Sari yang hendak membalaskan dendamnya. Sari tewas setelah diperkosa 17 pria secara keji. Dia meninggal dan bangkit menjadi kuntilanak merah. Lantas, bagaimana bisa dia menjelma menjadi kuntilanak hitam? Kalian sedang menyaksikan Jero Portal Loteng, kuntilanak hitam Sari. Pada tahun 1969, Garut menyimpan sejarah kelam. Aktivitas gemerlap hitam menggeliat mencapai puncaknya. Bersama jutaan mimpi terkubur dan jerit-jerit tangis wanita menjadi mahar yang harus dibayar. Eksistensi nama besar sebagai surga bagi para tuan dan saudagar kaya yang mencari kenikmatan senggawa. Sebuah bangunan besar yang dikenal sebagai rumah bordil tersohor menjadi pusat dari kegiatan kotor di kota itu. Seorang perempuan polos terkurung di salah satu ruangan di rumah bordil dengan menangis terseduh. Di wajahnya terdapat luka-luka lebam, bekas dipukul dan benturan benda tumpul. Perempuan itu terbaring lemah di lantai meratapi nasibnya karena sebuah keputusan yang salah. Namanya Sari, berasal dari desa kota seberang, memutuskan untuk ikut ke dalam sebuah mobil setelah tuan berpakaian rapi bersama para ajudan menawarkan Sari untuk mewujudkan mimpinya menjadi seorang penyanyi. Sari yang bersemangat terbuai oleh tawaran pria tadi, lalu memutuskan untuk ikut ke dalam rombongan tanpa izin pada kedua orang tuanya. Sari diambang dilema. Dia mengetahui bahwa kedua orang tuanya tidak akan mengizinkan Sari karena sedari awal tidak merestui mimpinya. Tetapi di satu sisi, tak ada waktu bagi Sari untuk membujuk kedua orang tuanya. Dia tak ingin kehilangan kesempatan ini. Sari pun memilih untuk berangkat dengan perasaan bersalah. Dia berjanji pada diri sendiri akan membuktikan kepada kedua orang tuanya bahwa dia akan sukses menjadi seorang penyanyi dan membuat orang tuanya bangga. Sari berada satu rombongan dengan gadis-gadis lain yang berasal dari berbagai daerah Jawa Barat. Sari menduga mobil dan tuan tersebut merupakan agen pencari bakat keliling yang mencari calon penyanyi dari desa ke desa. 2 jam menempuh perjalanan, Sari tiba di bangunan besar yang kemudian menjelma menjadi neraka baginya. Setelah tiba, Sari dan gadis-gadis lainnya memasuki satu ruangan besar, yang mana dirinya diminta untuk melepas seluruh pakaian tanpa tersisa selai benang putih. Sari terkejut, namun pria berkumis tebal yang menyuruhnya di dalam ruangan itu menggenggam tongkat yang mana tak segan-segan memukul barang siapa di antara mereka yang membangkang. Gadis-gadis itu mulai dipisahkan sesuai kategori yang mereka tetapkan. Sari menjadi satu-satunya gadis yang dipisahkan di satu ruang tersendiri. Lama kemudian, seorang pria berbadan tegap, kulit putih dengan bahasa Indonesia terbata, masuk ke kamar Sari. Pria itu nampak seperti petinggi rumah bordil tersebut. Sari yang malang kemudian dipaksa bersetubuh dengan sang tuan. Upaya Sari untuk melawan sia-sia karena pria itu memiliki badan tinggi besar yang dapat dengan mudah mengunci tubuh Sari. Setelah puas menyetubuhi Sari, pria itu tetap merasa kesal karena Sari terus memberontak. Kemudian, dia memerintahkan 2 ajudan yang menjaga di depan pintu untuk memberikan pelajaran bagi Sari agar tidak terus membangkang. Ironisnya, 2 pria itu justru juga ikut memperkosa Sari dan sesekali memukul keras kepala Sari yang terus melawan.
Sari tak berdaya, kini terkulai lemas di lantai ruang. Dia menangisi dirinya sendiri. Sari diberi makan melalui lubang di pintu layaknya tahanan. Tak ada satu makanan pun yang masuk ke perut Sari. Dia merasa depresi. Para pengurus rumah bordil kesal melihat badan Sari yang semakin kurus, membuat mereka merencanakan tindakan keji kepada Sari. Tak ingin merasa rugi, rumah bordil itu menjadikan Sari sebagai bahan jualan utama. Hingga dia diperkosa secara bergilir tanpa jeda oleh 17 pria dalam satu malam, hingga Sari mengalami pendarahan di bagian vitalnya. Rasa sakit tak lagi dirasa olehnya. Dia seolah sengaja menanti ajalnya sendiri. Lama kemudian, Sari dinyatakan tewas. Sari meninggal dalam keadaan batin yang menjerit, dipenuhi kesedihan yang mendalam. Amarah dan dendam membentuknya menjadi kuntilanak merah. Korin Sari merekam seluruh kepedihan, dendam, serta memori yang kelam dialami sosok wanita lugu bernama Sari semasa hidupnya. Kebangkitannya menuntut sebuah pembalasan kepada semua orang yang telah memperkosanya. Teringat jelas wajah-wajah lelaki bajingan jalang dalam ingatan yang kini menjadi targetnya. Suatu malam yang dingin, makhluk kuntilanak merah itu berdiri di atas gundukan tanah yang mana merupakan tempat dari jasad Sari dikuburkan secara asal. Makhluk itu menangis, merintih, seolah merasakan kesedihan yang amat dalam. Tak ada yang mendengarkan suara tangisnya. Justru dari dalam bangunan rumah bordil itu masih terdengar hiruk pikuk tawa laki jalang. Di balik titian derita para wanita yang diperdaya layaknya binatang. Seolah tak ada lagi hukum hak asasi manusia bagi wanita di dalam bangunan itu. Sungguh miris, tangisan makhluk itu berhenti. Terlintas amarah dan dendam membara di balik sorot matanya yang menajam. Suatu malam, ramai para tamu membeludak menghadiri pesta bulanan yang rutin diselenggarakan oleh pengurus bordil. Dentuman musik melantun keras, memakik gendang telinga, serta kerlap-kerlip lampu sorot melengkapi kemeriahan malam itu. Seluruh kamar di rumah bordil terisi penuh, disewa oleh lelaki jalang yang datang dari berbagai daerah dan rela membayar mahal demi mendapatkan kepuasan semata lewat kehormatan seorang wanita. Kepala sesak di pelataran bangunan juga dipadati oleh para lelaki hidung belang, tantung cetek yang rela mengantri demi mendapatkan pelayanan yang paling murah. Ada hiburan yang diberikan oleh penyelenggara di lapang tengah bangunan. Kayu-kayu tertatap membentuk panggung mini yang dihias lampion menggantung. 3 orang geisha, wanita penghibur, didatangkan langsung dari Jepang untuk menarik memancing hasrat para lelaki yang lebih mengedepankan nafsu dibanding intelektualnya. Geisha itu menari dengan elok, lekuk tubuh rampingnya mengundang semua pasang mata untuk tertuju padanya. Lantunan seruling khas Jepang mengiringi tarian para geisha tersebut. Salah seorang geisha menari dengan sangat energi hingga membuat 2 geisha lainnya nampak kebingungan dan tidak mampu mengimbangi sorak-sorai para pria menjadi satu instrumen tambahan bagi geisha itu. 2 geisha lainnya tampak linglung, akhirnya memutuskan untuk turun panggung. Dia melaporkan kepada penyelenggara bahwa rekannya di panggung tampak aneh, namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh penyelenggara. 2 geisha itu malah dimaki dan dianggap tidak mau kalah saing oleh salah satu geisha paling tersorot yang sedang menari di atas panggung. Tak lama kemudian, lampu mendadak padam dan musik terhenti. Suara sorakan kecewa terdengar menggaung hingga akhirnya satu lampu sorot menyala ke arah panggung. Geisha itu menunduk kemudian melantunkan lagu Sunda dan dengan nada mengayu. Membuat semua orang terperangah. Geisha itu mulai mengangkat kedua tangannya dan menari tarian tradisional dengan kaki-kaki telanjang. Dia menari dengan lihai dan lekuk tubuhnya sangat mempesona hingga mampu memancing hasrat kotor para lelaki terhadap. Perlahan geisha itu melangkah turun ke panggung lalu menarik satu laki-laki di antara keramaian. Laki-laki itu dibawanya naik ke atas panggung. Geisha itu menari dengan gerakan erotis, menggoda laki-laki itu hingga terbuai. Gerakan tangan sang geisha merambat dari dada menuju sekitar bagian paling intim bagi laki-laki, lalu diteruskan ke leher. Geisha itu mendekatkan mulutnya ke telinga laki-laki tersebut
Kemudian membisikkannya satu pesan terakhir. Secepat kilat, geisha itu mematahkan leher kepala laki-laki hingga membuatnya tewas di tempat. Semua orang terkejut dan mulai berhamburan keluar ketika sang geisha tertawa melengking, lalu melompat ke langit-langit panggung dan merambat di atasnya. Ya, geisha itu dirasuki oleh makhluk kuntilanak sari yang mulai menebarkan ancaman. Sejak saat itu, teror demi teror menghantui rumah bordil. Banyak wanita dirasuki oleh sosok sari yang kemudian tak segan-segan melukai para lelaki jalang di sekitarnya. Hal itu membuat rumah bordir berangsur sepi pelanggan hingga sang pemilik rumah bordir menjadi resah, kemudian mengutus salah seorang pegawai untuk memanggil dukun tersohor Jawa Barat yang berasal dari Tasik untuk mengatasi teror hantu sari tersebut. Ia parubaya mengenakan belang dan pakaian serba hitam, berjalan dengan tenang, namun sorot matanya siaga, penuh waspada, menapaki halaman rumah bordil dengan sandal kayu yang menghasilkan bunyi setiap tapak kakinya. Suara tapak itu mengundang pegawai yang berjaga secara sigap menghampiri. Kerut kening di wajah pegawai itu menandakan dia mengenali sosok pria parubaya di hadapannya. Mbak Kasno, salam Mbak, selamat datang. Sapa pegawai yang menyebut Mbah Kasno di halaman. Mari saya antar, Tuan udah menunggu di dalam. Memasuki rumah bordil, kedua bola mata Mbah Kasno tak henti menelisik setiap inci sudut ruangan, seolah dia sedang menyelidik melalui mata kebatinannya. Sebelah sini Mbak. Arahan dari pegawai tersebut diabaikan oleh Mbah Kasno. Dia melangkah mengikuti intuisinya menuju halaman belakang rumah bordil. Mbah Kasno melangkah perlahan seolah sedang dituntun oleh satu makhluk tak kasat mata. Sesekali napasnya berhembus berat hingga langkah Mbah Kasno terhenti. Kedua kakinya ini menapak tepat di atas kuburan sari yang sudah diratakan. Raut wajahnya mengisyaratkan bahwa Mbah Kasno tercengang. Sontak dia mengambil satu langkah besar ke belakang untuk menghindar. Mbah Kasno terhenti sejenak dalam hening. Pegawai yang menyaksikan tak kalah terkejutnya. Mbah Kasno seolah langsung mengetahui sumber akar penyebab dari masalah yang menimpa rumah bordil tersebut. Di mana tuanmu? Tanya Mbah Kasno tanpa basa-basi. Mbah Kasno langsung berjalan cepat menuju ruangan tempat tuan pemilik rumah bordil itu menunggunya. Kemudian dia masuk tanpa memberi salam atau sekadar ketukan pintu. Tuan Vasco, Anda harus membinasakannya sebelum Anda yang terbinasa olehnya. Kalimat pembuka Mbah Kasno bagaikan bom ultimatum bagi Tuan Vasco, pria asal Belanda, pemilik utama dari rumah bordil tersohor se-Asia Tenggara itu pada masanya. Bagaimana caranya? Jawaban Tuan Vasco seraya berserah memasrahkan nasibnya pada Mbah Kasno. Usai menyepakati mahar, Mbah Kasno meminta rumah bordil ditutup sementara selama 3 hari. Lalu dia juga meminta satu kamar kosong untuk melakukan ritual. Dengan mudah, hal tersebut dikabulkan oleh Tuan Vasco. Kasno memulai ritualnya seorang diri di sebuah ruangan kosong tanpa satu orang pun menyaksikan, termasuk Tuan Vasco dan para pegawainya diminta meninggalkan rumah bordil selama ritual berlangsung. Mbah Kasno tidak melakukan ritual untuk memusnahkan makhluk kuntilanak jelmaan sari. Dukun itu tentu sudah mengukur bahwa kekuatan makhluk tersebut memiliki energi dendam yang amat kuat hingga mustahil bila dilawan di situasi seperti ini olehnya. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh Dukun Kasno ialah dengan bernegosiasi atau melakukan kesepakatan dengan Sari. Dengan menakuti atau mencelakai orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan kematianmu adalah hal yang sia-sia. Itu tidak akan membalaskan dendammu. Kamu akan terus terjerat dalam amarah dendam yang tak kunjung tuntas. Aku bisa membantu kamu membalaskan dendam kepada 17 orang yang telah memperkosa dan orang-orang yang membuat hidupmu sengsara. Kamu butuh bantuan manusia sepertiku untuk bisa membunuh manusia. Tetapi sebagai timbal baliknya, kamu harus pergi dari rumah bordil ini. Fokus saja pada dendammu dan mengabdi padaku sampai seluruh dendammu terbayarkan.
Kiranya begitulah yang ditawarkan oleh Dukun Kasno kepada Sari, yang kemudian disetujui olehnya. Semenjak bersekutu dengan Kasno dan dijadikan alat perdukunannya, Sari yang bermula berwujud kuntilanak merah karena dendam, kini menjelma menjadi kuntilanak hitam. Dengan peningkatan energi negatif yang dan akibat ilmu hitam yang dibentuk oleh Dukun Kasno. Sejak saat itu, Sari memiliki kemampuan untuk mengganggu manusia secara langsung tanpa perlu perantara merasuki tubuh manusia. Seiring berjalannya waktu, satu persatu dendam Sari terbalaskan. Orang pertama sampai orang ke-14 meninggal dengan cara tragis dibunuh olehnya. Salah satu korbannya dibunuh dengan tubuhnya dikaitkan di kipas angin besi yang memutar kuat di atas langit-langit lobi utama sebuah hotel di Bandung. 13 pelaku lainnya juga dibunuh dengan cara tak kalah tragis. Hari semakin hari, Sari yang terus membunuh membuat energinya menjadi semakin kuat. Kasno mulai memikirkan rencana picik untuk menghambat Sari menuntaskan dendamnya agar masa pengabdinya pada Dukun Kasno tidak cepat berakhir. Bisa dipungkiri, sejak bersekutu dengan Sari, Dukun Kasno menjadi semakin mudah menjalankan pekerjaannya, membantu para klien-kliennya yang hendak melakukan santet dan menjatuhkan lawannya. Makhluk Sari mendatangkan pundi-pundi rupiah bagi Kasno. Namun sayangnya rencana picik Kasno sudah dikuasai oleh Sari, yang tanpa sadar sudah dibentuk menjadi lebih kuat. Jika Sari mampu membunuh manusia yang menjadi target dendamnya dengan mudah, tentu artinya dia juga mampu membunuh Kasno yang sejatinya juga masih manusia. Kasno lengah dan terperdaya oleh Sari. Kelemahan Kasno yang juga merupakan dukun cabul dimanfaatkan oleh Sari untuk menggodanya. Kemudian Sari membunuh Kasno alias sang tuannya sendiri dengan cara menggigit kelaminnya hingga putus. Kasno pun meninggal di tangan makhluk peliharaannya sendiri. Sejak kematian Kasno, ilmu hitam yang tertanam di makhluk Sari juga melemah. Sari kini tak lagi mampu membunuh manusia secara langsung. Hal itu membuat ketukan dendamnya terhenti di angka 14, yang mana masih ada 3 orang lagi yang tersisa. Upaya Sari untuk menuntaskan dendamnya selalu gagal, hingga 3 orang itu telah meninggal seiring berjalannya usia. Sari kemudian bersumpah untuk mengutuk setiap turunan dari masing-masing 3 orang pelaku pemerkosaannya yang sempat terbalaskan.